Jusuf Laksana, pria berusia 83 tahun, akhirnya dibebaskan setelah 70 tahun mendekam di penjara, menyisakan kisah yang penuh perjuangan dan drama kehidupan. Bagus Prasetya, pengacara muda yang penuh semangat, berjuang keras untuk membuka pintu kebebasan Jusuf melalui proses hukum yang panjang, meskipun banyak yang meragukan kesuksesannya. Rahmat Wiranto, mantan napi yang kini menjadi relawan, membantu Jusuf beradaptasi dengan dunia yang sama sekali berbeda dari yang ia kenal, memberi petunjuk tentang bagaimana bertahan hidup di luar penjara. Namun, ketika Jusuf akhirnya keluar dari penjara, dunia luar yang seharusnya penuh kebebasan justru membuatnya merasa semakin asing, memicu ketakutan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, pasar tradisional yang biasanya tenang berubah menjadi tempat penuh keributan ketika malam tiba, saat kelompok pemuda desa berkumpul dan mulai berselisih karena hal sepele. Jusuf Laksana, seorang anak petani berusia 15 tahun dengan tubuh kurus namun mata tajam, berdiri di pinggir kerumunan sambil menggenggam sebuah kayu kecil. Mulanya hanya berniat ikut melihat. "Sudah jangan berantem, pulang aja kalian," seru seorang pedagang yang mencoba membubarkan kerumunan. Tetapi usahanya sia-sia karena dua pemuda mulai saling dorong dan memancing kericuhan. Salah satu temannya, Tarman, tiba-tiba menarik Jusuf ke tengah, berbisik dengan wajah tegang, "Bantu aku. Suk mereka ngajak ribut, masa kita diam aja?" Jusuf, yang awalnya ragu, akhirnya ikut terdorong suasana, terutama ketika seseorang dari kelompok lawan mengejek mereka sebagai anak kampung pengecut. "Berani bilang apa tadi?" teriak Jusuf dengan suara bergetar, lalu mendorong seorang pemuda mabuk yang mencemooh, dan dorongan kecil itu berubah menjadi pemicu keributan besar. Dalam hitungan detik, kayu di tangan Jusuf melayang tanpa arah, mengenai salah satu pemuda yang tiba-tiba roboh ke tanah dengan darah mengucur di dahinya. Jeritan dari beberapa orang mulai memecah keheningan malam, sementara para pedagang berlarian menyelamatkan dagangan mereka dari kerusuhan yang semakin membesar. Jusuf terdiam di tempatnya, kedua tangannya gemetar hebat saat menyadari apa yang baru saja terjadi di bawah cahaya lampu pasar yang redup. "Lari, Suk, cepat lari!" seru Tarman panik, menarik Jusuf dengan paksa keluar dari pasar yang kini dipenuhi suara sirene polisi dari kejauhan. Keesokan paginya, suara ayam berkokok masih terdengar samar ketika pintu rumah keluarga Jusuf diketuk keras oleh beberapa orang polisi berseragam. "Pak, buka pintunya, ini dari kepolisian!" teriak salah seorang polisi dengan suara tegas, membuat ayah Jusuf yang sedang sarapan segera bergegas membukakan pintu dengan wajah pucat pasi. "Ada apa ini, Pak?" tanya sang ayah dengan suara gemetar. Sementara ibunya, yang berdiri di belakang, menggenggam erat selendang lusuh di tangannya. Jusuf yang masih mengantuk langsung keluar dari kamar dengan wajah bingung, tetapi tubuhnya mendadak kaku ketika melihat dua polisi mendekatinya dengan wajah serius. "Kamu ikut kami sekarang," ujar salah satu polisi sambil mencengkeram lengan Jusuf, membuat ibunya berteriak histeris. "Anak saya nggak salah, Pak, dia nggak mungkin begitu." Ayahnya berusaha menenangkan istrinya, tetapi wajahnya memucat ketika salah seorang polisi menjelaskan, anak bapak diduga terlibat keributan tadi malam yang menewaskan seorang pemuda. Jusuf hanya bisa menunduk, tidak bisa berkata apa-apa, karena kepalanya masih dipenuhi suara gaduh dan kejadian mengerikan di pasar malam itu. Diiringi tangisan ibunya yang semakin menjadi, Jusuf digiring keluar rumah dengan borgol melingkari pergelangan tangannya, sementara tetangga mulai berkerumun di depan pagar. "Lihat tuh, anaknya Pak Laksana," bisik salah seorang tetangga, membuat ayah Jusuf hanya bisa menunduk malu sambil memandangi anaknya yang kini dibawa masuk ke mobil polisi. Dari balik kaca mobil, Jusuf melihat wajah kedua orang tuanya untuk terakhir kali sebelum perjalanan ke kantor polisi yang terasa seperti awal dari akhir hidupnya. Di sebuah ruangan sempit dengan ket tembok yang mulai pudar, Jusuf duduk di kursi besi yang dingin, menunduk dalam diam sementara dua polisi berdiri di hadapannya dengan tatapan tajam. "Ceritakan semua kejadian semalam kamu yang pukul anak itu, kan?" bentak salah satu polisi. Suaranya menggema di ruangan, membuat Jusuf menggenggam lututnya lebih erat. Saya nggak sengaja, Pak. Saya cuma dorong dia," jawab Jusuf dengan suara bergetar.
tetapi tatapan polisi itu semakin tajam seolah tidak percaya dengan jawabannya. "Jangan bohong, ada saksi yang lihat kamu memukulnya dengan kayu," kata polisi kedua sambil membanting map berisi foto korban di meja, membuat Yusuf spontan memejamkan mata. Ingatan tentang darah di wajah pemuda itu kembali menghantui, membuat Yusuf berkata dengan lirih, "Saya cuma ikut-ikutan, Pak, saya nggak tahu ini bakal begini." Polisi pertama menyodorkan selembar kertas di atas meja, lalu berkata dengan nada dingin, "Tanda tangan ini dan akui semuanya, kalau enggak, hukumannya bisa lebih berat." Yusuf menatap kertas itu dengan tatapan kosong, sementara suara desakan polisi membuat kepalanya semakin kacau. Ia merasa terpojok dan tidak tahu harus berbuat apa. "Saya nggak mau, Pak, saya bukan pembunuh," jawab Yusuf dengan suara serak, tetapi tangan polisi itu menghentak meja dengan keras, membuatnya kembali tersentak. Di luar ruangan, terdengar suara seorang lelaki berteriak memanggil nama Yusuf. Itu suara ayahnya, yang memohon agar anaknya diperlakukan dengan adil. Namun, suara itu perlahan menghilang ketika pintu ruangan tertutup rapat, menyisakan Yusuf seorang diri bersama tatapan tajam dari dua orang polisi yang terus mendesaknya. Beberapa minggu kemudian, di ruang sidang pengadilan negeri, Yusuf duduk di kursi terdakwa dengan wajah pucat dan mata sembab karena kurang tidur. Ruangan itu penuh sesak oleh pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya persidangan, sementara suara ketukan palu hakim memulai sidang yang terasa menyesakkan. Jaksa berdiri dengan penuh percaya diri, membacakan dakwaan bahwa Yusuf Laksana, terdakwa berusia 15 tahun, telah menyebabkan kematian seorang pemuda dalam keributan di pasar malam. "Saudara Hakim, ini bukan kecelakaan, ini murni tindakan brutal yang harus dihukum seberat-beratnya," seru jaksa, sementara Yusuf hanya bisa menundukkan kepala dengan tubuh gemetar. Pengacara yang ditunjuk negara berusaha membela Yusuf, tetapi argumen yang disampaikan terdengar lemah, membuat banyak pengunjung berbisik-bisik di kursi mereka. "Saya tidak sengaja, Yang Mulia, saya tidak mau ini terjadi." Suara Yusuf terdengar lirih ketika diminta memberikan kesaksiannya, namun hakim hanya menatapnya dengan wajah datar. Di bangku belakang, ayah dan ibu Yusuf duduk sambil berpegangan tangan erat, wajah mereka dipenuhi kesedihan yang tidak bisa disembunyikan. Sidang berakhir dengan keputusan bahwa hukuman seumur hidup akan dijatuhkan pada Yusuf, sebuah vonis yang membuat ruangan sidang dipenuhi isak tangis dari keluarga terdakwa. "Tolong, Yang Mulia, anak saya masih kecil," teriak ibunya sambil memohon, tetapi keputusan hakim sudah bulat dan palu diketuk untuk terakhir kali. Yusuf hanya bisa memandang kosong ke depan, tubuhnya terasa lemas saat polisi menggiringnya keluar ruangan, memulai perjalanan panjang di balik jeruji besi. Hari itu, Yusuf tengah duduk di sudut ruang makan penjara yang pengap, menikmati jatah makan yang diberikan dengan diam-diam, mencoba melupakan kekerasan yang terus menghantuinya. Tiba-tiba, seorang narapidana senior yang dikenal kejam, bernama Rudi, mendekatinya sambil menatap tajam makanan yang ada di hadapan Yusuf. "Kasih makanmu, anak baru," serunya dengan suara kasar, mencoba merampas jatah makan Yusuf. Yusuf, yang sudah cukup merasa terhina dengan perlakuan itu, bangkit dan menatap Rudi dengan tatapan tajam. "Ini hak saya, bukan untuk orang lain," ujarnya sambil mempertahankan makanannya dengan erat. Rudi tertawa kecil, tidak terima dengan perlawanan Yusuf, lalu mendorongnya hingga Yusuf jatuh ke lantai dengan keras. Tetapi Yusuf berusaha bangkit dan mendorong kembali dengan sekuat tenaga. Perkelahian pun pecah di ruang makan. Yusuf terdesak, pukulan demi pukulan menghantam tubuhnya, tetapi ia berusaha melawan dengan segenap keberanian yang dimilikinya. "Jangan pikir kamu bisa begitu saja melawan aku," teriak Rudi, sambil memukul Yusuf bertubi-tubi. Namun Yusuf tidak menyerah, tubuhnya dipenuhi rasa sakit namun semangatnya tetap menyala. Ketika salah satu napi yang melihat perkelahian itu berteriak untuk menghentikan, Rudi akhirnya mundur dengan geram, meninggalkan Yusuf yang terjatuh ke lantai dengan napas terengah-engah. Yusuf berdiri dengan tubuh gemetar, penuh darah dan luka, tetapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia merasa lebih kuat meskipun kalah dalam perkelahian itu. Berita tentang perkelahian itu segera menyebar di seluruh blok penjara, membuat beberapa napi yang awalnya meremehkan Yusuf mulai memandangnya dengan cara yang berbeda. Dari situlah, bibit keberanian Yusuf mulai tumbuh. Meskipun jalannya masih panjang, ia tahu bahwa untuk bertahan hidup, ia harus terus berjuang dan tidak takut menghadapi siapapun. Beberapa minggu setelah insiden perkelahian itu, Yusuf merasa tubuhnya semakin lemah dan memerlukan kekuatan lebih untuk bertahan di lingkungan keras penjara. Suatu hari,
Ia bertemu dengan seorang napi tua bernama Mbah Parjo, yang sudah lebih dari 30 tahun menjalani hukuman, seorang pria berusia lanjut yang dikenal cerdik dan kuat dalam bertahan hidup. "Dengar, Nak, kalau kamu terus begini, kamu nggak akan bertahan lama di sini," kata Mbah Parjo, sambil menepuk bahu Jusuf dengan tangan keriputnya. Jusuf menatapnya bingung. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya. Ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana bertahan hidup di dunia yang begitu keras ini. Mbah Parjo tersenyum penuh makna dan mulai mengajari Jusuf cara melatih tubuh dengan gerakan-gerakan sederhana, memperkenalkan teknik bertahan hidup di penjara yang lebih mengutamakan strategi daripada kekuatan fisik semata. Setiap malam, mereka berlatih diam-diam di sudut penjara. Mbah Parjo mengajarkan seni bertahan dari serangan fisik, cara membaca gerak-gerik musuh, dan yang lebih penting, menjaga mental tetap kuat di tengah segala intimidasi. Jusuf pun mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Tubuhnya menjadi lebih bugar dan mentalnya semakin terasah. Ia belajar untuk tidak mudah terprovokasi, meski rasa takut tetap menghantuinya. "Jangan hanya berpikir tentang pukulan fisik, Nak, tapi bagaimana kamu bisa menguasai dirimu sendiri. Itulah yang terpenting," pesan Mbah Parjo dengan suara berat yang penuh kebijaksanaan. Jusuf menyadari bahwa untuk bertahan hidup di penjara, ia harus lebih dari sekadar kuat secara fisik, tetapi juga harus memiliki ketenangan dan ketajaman mental yang luar biasa. Perlahan, Jusuf mulai membentuk dirinya menjadi pribadi yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga bijak dalam bertindak, menjadikannya sosok yang semakin dihormati oleh sesama narapidana. Hari itu, suasana di ruang makan penjara kembali tegang ketika 3 napi senior, yang sudah lama memandang rendah Jusuf, mendekatinya dengan tujuan untuk mengintimidasi. "Kamu pikir kamu bisa berani melawan Rudi kemarin? Jangan mimpi, anak baru," kata salah satu dari mereka, Budi, yang dikenal dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Jusuf menatap mereka dengan tegas, tetapi ia tahu bahwa melawan 3 orang sekaligus bukanlah hal yang mudah, meskipun ia sudah lebih kuat dari sebelumnya. "Aku nggak takut dengan kalian," teriak Jusuf, mencoba menunjukkan bahwa ia tidak akan mudah dipermalukan, meski rasa takut sedikit menyelinap di dalam hatinya. Tiba-tiba, Budi langsung melayangkan tinjunya ke wajah Jusuf, disusul dengan 2 teman lainnya yang mencoba menghajar tubuhnya. Namun Jusuf berusaha menghindar dan melawan balik dengan apa yang ia pelajari dari Mbah Parjo. Pukul demi pukul menghantam tubuh Jusuf, tetapi ia tetap bertahan dan berhasil menghindari serangan-serangan fatal, memanfaatkan gerakan tubuh yang lincah dan ketenangan mental untuk menghindari pukulan. Salah satu serangan Jusuf akhirnya berhasil mengenai Budi di perut, membuatnya terhuyung mundur, sementara Jusuf berusaha menggunakan kesempatan itu untuk melawan 2 napi lainnya. Setelah perkelahian sengit itu, Jusuf berdiri dengan napas terengah-engah, wajahnya penuh luka, tetapi senyum kecil mulai tersungging di bibirnya. Ia berhasil memukul mundur ketiganya. Berita tentang keberanian Jusuf menyebar lebih luas lagi. Kali ini namanya semakin dikenal sebagai anak muda yang berani melawan dominasi narapidana senior, membuatnya semakin dihormati di seluruh blok penjara. Seiring waktu, keberanian Jusuf semakin mengubah pandangan para napi terhadap dirinya, dan meskipun ia tidak mencari masalah, banyak yang mulai mendekatinya dengan rasa hormat. "Jusuf, kau nggak takut sama mereka?" ia tanya salah satu napi yang pernah melihat perkelahian Jusuf melawan 3 orang tadi. Jusuf hanya tersenyum kecil. Bertahan hidup itu soal keberanian, bukan soal takut atau tidaknya. Meskipun beberapa napi mendekatinya dengan niat untuk berteman, Jusuf tetap berhati-hati karena ia tahu bahwa di balik senyum mereka, bisa saja ada niat buruk yang tersembunyi. Ia mulai membangun reputasi sebagai seseorang yang tidak mudah diinjak, namun tetap menjaga jarak dengan siapapun yang mencoba mendekatinya tanpa alasan yang jelas. Suatu hari, Rudi, napi senior yang dulu sempat melawan Jusuf, mendekatinya dengan senyum lebar. "Kau hebat, Jusuf, kami mulai respek padamu." Jusuf hanya mengangguk, tetapi tetap waspada, karena ia tahu bahwa di penjara, reputasi bisa menjadi pedang bermata 2. Walaupun ia lebih dihormati sekarang, Jusuf tetap tahu bahwa di balik dinding penjara ini, siapapun bisa menjadi musuh kapan saja, jadi ia memilih untuk tidak melupakan kenyataan pahit ini. Namun, seiring waktu, ia mulai merasa lebih kuat, dan keberaniannya yang dulu dipandang sebelah mata kini menjadi kunci untuk bertahan hidup. Jusuf tidak mencari masalah, tetapi ia tahu bahwa dunia penjara tidak pernah memberi kesempatan kedua. Hanya ada 2 pilihan, bertahan atau dihancurkan. Seiring waktu,
Yusuf semakin terbiasa dengan kekerasan yang terjadi di penjara, di mana setiap hari selalu ada perkelahian, baik antar narapidana atau antara narapidana dan petugas. Yusuf tidak mencari keributan, namun seolah-olah setiap orang ingin mengujinya, menguji seberapa kuatnya dia dan apakah ia bisa dihancurkan oleh kekuatan fisik atau mental. Suatu sore, saat sedang berjalan menuju ruang makan, seorang napi besar bernama Hendra menabraknya dengan sengaja, mengharapkan Yusuf akan mundur atau melawan. Kenapa? Takut, ejek Hendra dengan senyum sinis, sementara Yusuf hanya memandangnya tanpa emosi, menghindari kontak fisik untuk sementara waktu. Namun, saat Hendra mendekat dengan maksud mengancam, Yusuf bergerak cepat, menendang kakinya hingga Hendra terjatuh ke tanah. Itu bukan ancaman, jawab Yusuf datar, sambil melangkah pergi tanpa menoleh, meninggalkan Hendra yang terengah-engah di tanah dengan rasa malu yang mendalam. Berita tentang kejadian itu segera tersebar, dan para napi yang dulu meremehkannya kini mulai menaruh hormat, bukan hanya karena kekuatannya, tetapi karena keberaniannya dalam menghadapi setiap tantangan. Yusuf mulai diperhitungkan, tidak hanya sebagai seorang yang kuat, tetapi juga sebagai seseorang yang tidak mudah digertak. Setiap kali ada yang mengujinya, Yusuf menghadapi mereka dengan cara yang sama, tenang dan tak tergoyahkan, membuat ketakutan dan rasa hormat tumbuh di kalangan para narapidana. Keberanian Yusuf yang terus teruji membuatnya menjadi legenda hidup di antara mereka, sebuah sosok yang tidak bisa dihancurkan, hanya dihormati atau ditakuti. Pada tahun ketiga masa tahanannya, Yusuf sudah dianggap sebagai salah satu narapidana yang paling ditakuti di lapas Nusa Kambangan. Fisiknya yang kuat, dipadu dengan ketenangan mental yang terlatih, menjadikannya sosok yang sulit ditaklukkan dalam setiap konflik. Para sipir penjara pun mulai memandangnya dengan waspada, karena meskipun Yusuf tidak mencari keributan, ia memiliki pengaruh yang bisa memicu ketegangan kapan saja jika ia merasa diganggu. Suatu hari, seorang sipir bernama Budi yang terkenal tegas, mencoba mengingatkan Yusuf agar tidak membuat keributan setelah mendengar gosip tentang niat beberapa napi yang ingin menantangnya. Kamu harus berhati-hati, Yusuf, jangan sampai terlalu banyak orang yang tertarik dengan reputasimu, itu bisa jadi bumerang, kata Budi sambil menatapnya dengan serius. Yusuf hanya mengangguk pelan, menyadari bahwa meskipun ia tidak pernah mencari masalah, semakin banyak orang yang memandangnya sebagai ancaman. Saya hanya bertahan hidup, Pak, jawab Yusuf dengan suara tenang, sambil melangkah pergi, menyadari bahwa hidup di penjara bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang menavigasi politik kekuasaan yang tak terlihat. Di setiap sudut penjara, orang-orang mulai berbicara tentang dirinya, tentang bagaimana ia bisa bertahan di antara badai perkelahian dan ancaman, dan bagaimana ketenangannya menjadikannya sosok yang tak tersentuh. Namun, Yusuf tahu bahwa kekuatan sejati bukan hanya berasal dari tubuh yang kuat, tetapi juga dari kemampuan untuk bertahan hidup di dunia yang penuh dengan tipu daya dan bahaya tersembunyi. Keberadaannya di penjara semakin mengukuhkan namanya sebagai simbol ketahanan hidup, meskipun itu berarti ia harus terus menjaga kewaspadaan setiap saat. Suatu pagi, setelah terdengar kabar bahwa geng Jaya, kelompok napi senior yang dominan di blok penjara, ingin merebut kembali kendali mereka atas blok, mereka menantang Yusuf dalam perkelahian di lapangan tengah. Geng Jaya, yang dipimpin oleh Iwan, terkenal dengan kejamnya mereka terhadap siapa saja yang mencoba menentang mereka. Mereka melihat Yusuf sebagai ancaman yang harus ditaklukkan untuk menunjukkan kekuasaan mereka. Kamu pikir kamu bisa bersaing dengan kami? Ayo, buktikan kalau kamu bisa bertahan, tantang Iwan, sambil mengayunkan tangan ke arah Yusuf dengan senyum menghina. Yusuf, yang tahu bahwa ini bukan hanya soal perkelahian biasa, melangkah maju dengan tenang, mempersiapkan dirinya dengan strategi yang telah dia pelajari dari Mbah Parjo. Perkelahian dimulai dengan cepat, dan Yusuf segera menggunakan kelincahannya untuk menghindari serangan pertama dari anggota geng, lalu dengan tepat memukul salah satu dari mereka hingga terjatuh. Jangan kira kami akan menyerah begitu saja, anak muda, teriak Iwan, menggerakkan teman-temannya untuk menyerang bersama-sama, tetapi Yusuf sudah mengantisipasi serangan itu. Dengan gerakan cepat dan terukur, Yusuf memanfaatkan kelebihan strateginya, memanfaatkan kelemahan lawan dan berhasil memukul mundur geng tersebut satu persatu. Setelah beberapa menit yang penuh ketegangan, Iwan dan anak buahnya terpaksa mundur dengan muka merah karena malu, sementara Yusuf berdiri tegak, napasnya terengah, tetapi wajahnya tetap tenang. Insiden itu tidak hanya membuat Yusuf semakin dihormati,
tetapi juga menunjukkan kepada semua orang bahwa kekuatan fisik dan strategi yang bijaksana bisa mengalahkan kekuasaan yang dibangun melalui ketakutan semata. Peristiwa itu menjadi titik balik dalam reputasinya. Jusuf tidak hanya dihormati, tetapi benar-benar diakui sebagai yang terkuat di penjara. Di balik ketenarannya sebagai narapidana yang paling ditakuti, Jusuf tetap sadar bahwa ia harus menjaga jati dirinya untuk bertahan hidup, tidak mudah terjebak dalam permainan politik di penjara. Para narapidana yang terpinggirkan mulai mendekatinya, meminta bantuan atau sekadar mencari perlindungan, karena mereka merasa lebih aman berada di dekat seseorang yang dikenal kuat dan adil. Jusuf tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tetapi juga simbol harapan bagi mereka yang sudah lelah dengan kehidupan keras di penjara. Namun, ketenaran itu juga datang dengan risiko. Seiring waktu, ada pihak-pihak yang merasa terancam oleh popularitas Jusuf, dan beberapa napi mulai merencanakan cara untuk menjatuhkannya. Hati-hati! Jusuf, tidak semua orang senang dengan posisi kamu sekarang. Mereka yang iri bisa datang kapan saja, kata Mbah Parjo, mengingatkan Jusuf untuk tetap waspada. Jusuf tahu bahwa dengan semakin banyaknya orang yang mendekatinya, semakin banyak pula yang mengincarnya untuk menjatuhkan atau mengalahkannya dalam pertarungan yang lebih licik. Saya tahu, Mbah, tapi hidup di penjara ini bukan soal menyenangkan semua orang, kan, jawab Jusuf, meski ia merasa ada banyak hal yang harus dipertimbangkan ke depannya. Lingkaran kecil orang-orang yang percaya padanya semakin berkembang, tetapi Jusuf tetap merasa bahwa di penjara, siapapun bisa menjadi musuh kapan saja, bahkan orang yang paling dekat sekalipun. Reputasinya yang semakin kuat juga semakin menarik perhatian, namun Jusuf memilih untuk tetap fokus pada tujuannya, bertahan hidup dengan cara yang adil dan menjaga jati dirinya tanpa terperangkap dalam permainan kekuasaan yang lebih besar. Jusuf tahu bahwa penjara ini bukan hanya soal bertahan, tetapi juga tentang siapa yang bisa menguasai diri mereka sendiri, dan ia bertekad untuk tidak pernah kehilangan dirinya dalam dunia yang penuh dengan tipu daya dan intrik. Konflik baru muncul di dalam penjara ketika Bang Roni, salah satu narapidana senior yang sangat berpengaruh, merasa posisinya terancam oleh reputasi Jusuf yang semakin dikenal dan dihormati. Anak itu terlalu cepat naik, harus diberi pelajaran, ujar Bang Roni pada beberapa anak buahnya yang setia, merencanakan cara untuk menjebak Jusuf dalam sebuah perkelahian besar yang bisa membuatnya dihukum isolasi. Bang Roni menghasut beberapa napi lain yang memiliki urusan pribadi dengan Jusuf, menyebarkan rumor bahwa Jusuf menghina mereka, meski semuanya tidak lebih dari kebohongan belaka. Suatu malam, sebuah perkelahian besar diatur oleh Bang Roni dengan tujuan membuat Jusuf terlibat di dalamnya, dan dalam sekejap, Jusuf dikelilingi oleh 5 napi yang tiba-tiba menyerangnya. Ayo, buktikan kalau kamu benar-benar kuat, tantang salah satu napi yang terlibat dalam jebakan itu. Tetapi Jusuf dengan tenang menghindar dan dengan cekatan melumpuhkan salah satu napi menggunakan teknik yang ia pelajari dari Mbah Parjo. Kamu pikir bisa main-main dengan gue, kata Jusuf, sambil menatap tajam pada para napi yang mencoba menjebaknya, membuat mereka sedikit mundur, tidak menyangka bahwa Jusuf akan melawan mereka dengan begitu mudah. Dalam kebingungan yang terjadi, Jusuf dengan cepat berhasil menggiring Bang Roni ke tengah keributan dan menghajarnya dengan keras, membuatnya terjatuh ke tanah. Ini pelajaran buatmu, Roni, jangan pernah coba-coba merendahkan orang lain yang lebih kuat dari dirimu, Jusuf berteriak dengan tegas, membuat narapidana lain terdiam dan hanya bisa menyaksikan. Akhirnya, Bang Roni yang kalah dalam perkelahian itu dihukum isolasi lebih dulu, sementara Jusuf berhasil keluar dari masalah dengan kepala tegak, membuktikan bahwa keberanian dan keadilan akan selalu menang. Peristiwa ini semakin mengukuhkan posisi Jusuf sebagai sosok yang tidak hanya kuat fisiknya, tetapi juga cerdik dalam membaca situasi dan mengatasi jebakan yang dipasang untuk menjatuhkannya. Suatu hari, sebuah keributan besar pecah di blok penjara ketika dua kelompok napi yang saling bersaing memperebutkan kekuasaan mulai bertikai di ruang makan. Jusuf, yang ingin tetap netral, hanya mengamati dari sudut ruang makan, menyadari bahwa kedua kelompok itu memiliki pengaruh besar dan bisa mengancam kedamaian di penjara. Kamu pilih pihak mana? Jusuf, kami butuh bantuanmu, teriak salah satu pemimpin kelompok, Yanto, yang berusaha menarik Jusuf ke dalam persaingan ini. Jusuf, yang sudah terbiasa dengan situasi seperti ini, dengan tenang berkata, saya tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini, saya cuma ingin hidup damai. Namun, tekanan semakin meningkat ketika kelompok yang satu mencoba menyerang kelompok yang lain dengan senjata tajam, dan Jusuf dipaksa untuk mengambil tindakan. Cukup, ini sudah lebih dari sekedar perkelahian, Jusuf berteriak dengan suara keras.
menghentikan serangan dengan menggulingkan meja dan melompat di tengah perkelahian untuk memisahkan mereka. Beberapa napi terkejut dengan tindakan Yusuf yang begitu berani dan penuh kontrol, sementara Yusuf dengan cepat merebut senjata yang terjatuh dan membuangnya jauh-jauh, memaksa kedua kelompok itu untuk berdamai. Jika kalian ingin bertahan hidup di sini, kalian harus ingat satu hal. Penjara ini bukan tempat untuk saling bunuh, Yusuf berkata dengan tegas. Matanya memandang kedua kelompok itu yang kini hanya bisa diam, tidak berani melawan keputusan yang diambilnya. Keputusan Yusuf untuk menenangkan keributan tersebut mengejutkan semua orang, membuatnya dihormati tidak hanya sebagai orang yang kuat, tetapi juga sebagai pemimpin yang bijak yang mampu meredam ketegangan tanpa kekerasan. Peristiwa itu menjadi titik balik besar dalam kehidupannya di penjara. Yusuf bukan hanya dihormati sebagai pria yang tak terkalahkan, tetapi juga dihargai sebagai pemimpin yang bisa menuntun para narapidana menuju kedamaian. Di luar penjara, Bagus Prasetya, seorang pengacara muda, akhirnya menemukan arsip lama yang berisi banyak kejanggalan dalam proses persidangan yang dijalani oleh Yusuf. Ketika Bagus pertama kali melihat dokumen yang berkaitan dengan kasus Yusuf, ia langsung merasa ada yang tidak beres, karena ada banyak bukti yang tidak dipertimbangkan saat proses pengadilan di masa lalu. Bagus mulai melakukan penyelidikan lebih dalam, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan hukum yang membuat Yusuf dipenjara seumur hidup. Ini tidak adil, ada banyak yang bisa dibuka di sini, ujar Bagus, sambil membuka tumpukan arsip yang sudah berdebu di ruang kerjanya. Bagus kemudian mencoba menemui keluarga Yusuf, yang sudah terpisah jauh setelah bertahun-tahun, untuk menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam tragedi di pasar. Namun, Bagus menyadari bahwa perjalanannya tidak akan mudah. Banyak pihak yang enggan membuka kasus lama ini, takut jika ada pihak yang tersakiti atau terkena dampak hukum. Saya harus melawan ketidakadilan ini. Yusuf pantas untuk mendapatkan kebebasannya, Bagus berkata dengan penuh tekad, meskipun ia tahu bahwa rintangan di depan akan sangat berat. Meskipun banyak tantangan yang menghadangnya, Bagus bertekad untuk terus mencari bukti baru yang dapat digunakan untuk mengajukan banding dan membebaskan Yusuf dari penjara. Selama proses pencarian ini, Bagus mulai merasakan bahwa kasus ini lebih dari sekadar pembelaan hukum. Ini adalah perjuangan melawan ketidakadilan yang sudah berlangsung terlalu lama. Keinginan Bagus untuk membebaskan Yusuf semakin kuat, dan ia tahu bahwa meskipun rintangan di hadapannya besar, ia tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Di dalam penjara, Yusuf mulai membantu narapidana lain yang lebih lemah dan terpinggirkan, seperti dirinya dulu, memberi mereka kekuatan untuk bertahan di dunia yang keras ini. Kamu nggak sendirian di sini, aku akan bantu kamu, kata Yusuf kepada Arman, seorang napi muda yang baru saja dipindahkan ke blok penjara yang lebih keras, penuh ketakutan dan kebingungan. Yusuf mulai mendampingi Arman, mengajarinya bagaimana bertahan hidup di penjara dengan cara yang lebih cerdik, menghindari masalah dan tidak mudah terprovokasi. Tindakannya ini membuatnya semakin dihormati di antara para narapidana yang dulu melihatnya sebagai anak muda yang hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik semata. Yusuf, lo keren banget, kamu nggak cuma kuat, tapi juga peduli sama kami yang nggak punya apa-apa, ujar salah seorang napi yang pernah dibantu Yusuf, memberikan rasa hormat yang lebih dari sekadar kekuatan fisik. Namun, Yusuf tetap waspada. Ia tahu bahwa meskipun banyak yang menghormatinya, ada juga orang-orang yang iri dengan popularitas dan pengaruhnya yang semakin besar. Beberapa napi mulai berbisik, mencoba mencari cara untuk merusak reputasinya, dan Yusuf merasa bahwa ancaman bisa datang kapan saja, bahkan dari orang yang paling dekat dengannya. Saya nggak peduli kalau ada yang nggak suka, saya cuma mau bantu yang lain. Itu saja, jawab Yusuf, tetap teguh pada pendiriannya untuk tetap menjaga diri dan orang-orang di sekitarnya. Yusuf semakin dihormati, dijuluki sebagai pemimpin tanpa mahkota, namun ia tahu bahwa ketenaran itu bisa berubah menjadi senjata yang berbahaya jika ia lengah. Satu hal yang pasti, Yusuf tidak akan pernah melupakan apa yang diajarkan oleh Mbah Parjo. Di dunia ini, hanya ada dua pilihan, bertahan atau dihancurkan. Waktu terus berlalu tanpa ampun, dan Yusuf, yang kini telah berusia 70 tahun, masih menjalani hukuman seumur hidup di Lapas Nusa Kambangan, penjara yang menjadi dunia satu-satunya sejak ia pertama kali melewati gerbangnya pada usia 15 tahun. Dalam waktu itu, Yusuf telah berubah dari sosok pemuda yang penuh keraguan menjadi seorang pria yang dihormati dan ditakuti oleh semua narapidana, berkat kekuatan fisik dan mental yang terbentuk melalui bertahun-tahun hidup di balik jeruji besi.
Dunia luar yang dulu ia kenal terus berkembang dengan pesat. Teknologi yang semakin canggih, mobil yang bisa bergerak sendiri, dan peradaban yang semakin maju. Namun bagi Yusuf, kehidupan seakan berhenti saat ia pertama kali masuk penjara. Setiap hari di lapas Nusa Kambangan terasa sama, namun Yusuf selalu berusaha menjaga jati dirinya, menjadi simbol kekuatan dan keberanian di tengah kehidupan yang serba terbatas ini. Sementara itu, di luar penjara, Bagus Prasetya, seorang pengacara muda yang penuh semangat, sedang berjuang keras menemukan cara untuk membebaskan Yusuf setelah mengetahui banyaknya ketidakadilan yang terjadi dalam proses persidangan Yusuf pada masa lalu. Bagus, yang tergerak oleh rasa ingin menegakkan keadilan, akhirnya menemukan sebuah celah hukum yang memungkinkan Yusuf mengajukan peninjauan kembali, PK, atas hukuman seumur hidup yang dijatuhkan padanya. Kabar tentang penemuan ini segera sampai ke telinga Yusuf, namun di dalam penjara, Yusuf hanya mendengar kabar tersebut dengan hati yang penuh keraguan dan kebingungan. Apakah saya benar-benar ingin keluar dari sini, pikir Yusuf dalam hati, merasa bahwa penjara sudah menjadi satu-satunya rumah yang ia kenal, dan kebebasan itu justru terasa menakutkan baginya. Yusuf tahu bahwa ia harus menghadapi banyak perubahan jika ia benar-benar dibebaskan, perubahan dunia, perubahan diri, dan yang lebih menakutkan, kemungkinan ia tidak lagi diterima di dunia luar. Di sela-sela kesibukannya mengingatkan diri untuk tetap kuat, kata-kata Bagus kembali terngiang. Apa Anda tidak ingin tahu bagaimana dunia di luar sekarang? Bagus Prasetya, yang tidak mengenal kata menyerah, menemukan putusan terbaru dari Mahkamah Agung yang mengubah pandangannya terhadap hukuman seumur hidup bagi anak di bawah umur. Putusan tersebut menyatakan bahwa hukuman seumur hidup bagi seseorang yang dihukum saat masih di bawah umur adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Sebuah dasar hukum yang sangat kuat untuk mengajukan PK atas kasus Yusuf. Dengan cepat, Bagus mulai mengurus dokumen-dokumen penting untuk memulai pengajuan PK, meskipun ia tahu bahwa proses ini akan memakan waktu dan penuh tantangan, mengingat banyaknya pihak yang mungkin tidak ingin kasus ini dibuka kembali. Ini kesempatan kita, Yusuf, kamu punya hak untuk mendapatkan kebebasan yang telah lama kamu perjuangkan, kata Bagus kepada Yusuf dalam surat yang ia kirimkan ke penjara. Meskipun Bagus sendiri tahu bahwa ini bukanlah perkara mudah. Namun, Yusuf, yang sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang jeruji besi, merasa skeptis tentang semua itu. Hidupnya yang telah terjalin dengan penjara terasa terlalu kompleks untuk diputuskan begitu saja. Mungkin dunia di luar sana sudah berubah jauh. Mungkin sudah tidak ada tempat lagi untukku di sana, pikir Yusuf, merasa ragu apakah ia mampu beradaptasi dengan dunia yang begitu asing baginya. Bagus terus meyakinkan Yusuf bahwa ini adalah kesempatan yang sangat langka, dan kesempatan ini tidak boleh disia-siakan, meskipun Yusuf merasa cemas tentang segala hal yang bisa terjadi jika ia benar-benar dibebaskan. Dalam kebimbangannya, Yusuf menulis balasan kepada Bagus, saya sudah terlalu lama hidup di sini, dunia luar sudah berubah jauh, apa saya masih bisa diterima? Namun, Bagus tidak menyerah, ia terus bekerja keras untuk mengumpulkan bukti dan memperjuangkan kebebasan Yusuf. Bertekad bahwa keadilan harus ditegakkan, tidak peduli seberapa lama waktunya. Proses hukum untuk mengajukan PK atas kasus Yusuf pun mulai berjalan, sementara dunia luar yang penuh dengan kecepatan dan teknologi canggih menjadi semakin menakutkan bagi Yusuf yang hanya mengenal kehidupan yang lamban di balik jeruji besi. Di dalam sel isolasi kecilnya yang gelap, Yusuf termenung, memikirkan kembali perjalanan hidupnya yang penuh penderitaan dan ketidakpastian sejak pertama kali ia masuk penjara pada usia 15 tahun. Rumah kecilnya di desa, kedua orang tuanya yang kini mungkin sudah tiada, dan sawah yang dulu ia olah dengan tangannya sendiri terasa seperti kenangan yang sangat jauh, yang bahkan ia tak bisa lagi bayangkan. Waktu yang tak terasa berlalu membuatnya semakin merasa terasing. Kebebasan yang dulu ia dambakan kini justru menjadi hal yang menakutkan dan sulit untuk diterima. Mungkin sudah waktunya aku keluar, pikir Yusuf, meskipun hatinya dipenuhi rasa takut akan dunia luar yang begitu asing. Di tengah kebimbangannya, ia kembali teringat kata-kata Bagus, yang terus meyakinkannya bahwa ia berhak mendapatkan kesempatan untuk hidup di luar penjara. Apa Anda tidak ingin tahu bagaimana dunia di luar sekarang? Kata-kata itu terus terngiang di telinganya, menggugah rasa penasaran yang sudah lama terkubur. Tetapi rasa takutnya lebih kuat. Ia merasa lebih aman di balik jeruji besi, di tempat yang sudah ia kenal selama hampir seluruh hidupnya. Yusuf mulai mempertanyakan apakah kebebasan yang dijanjikan itu benar-benar sebuah berkah, atau justru sebuah kutukan yang mengubah segalanya.
Dunia yang begitu canggih, apakah masih ada tempat untuk orang seperti aku, pikir Yusuf, merasa bahwa ia tidak akan pernah bisa mengimbangi perubahan yang terjadi di luar sana. Meskipun ragu, Yusuf menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang tak mungkin datang dua kali, dan ia harus menghadapi ketakutannya untuk melihat dunia luar yang dulu ia tinggalkan. Kabar tentang kemungkinan kebebasan Yusuf segera menyebar ke seluruh blok penjara, memicu berbagai reaksi di antara para narapidana. Beberapa napi yang merasa iri dengan perhatian yang didapat Yusuf mulai merencanakan provokasi, berusaha mengguncang ketenangannya dan membuatnya terlibat dalam keributan yang bisa menghalangi kebebasannya. Yusuf akan bebas itu nggak akan terjadi kalau gue masih di sini, kata Samsul, salah satu napi senior yang merasa posisinya terancam oleh kebebasan Yusuf. Ia bersama beberapa napi lain mulai mendekati Yusuf, mencoba memprovokasi dengan mengatakan hal-hal yang memancing emosi, menguji sejauh mana kesabaran Yusuf bisa bertahan. Jadi kamu pikir, orang seperti kamu layak bebas begitu saja, ejek Samsul, memancing Yusuf untuk terlibat dalam perdebatan sengit. Namun, Yusuf yang kini sudah jauh lebih bijaksana, memilih untuk menahan diri, matanya hanya menatap Samsul tanpa berkata apa-apa. Jangan terprovokasi, guys, dunia kita sudah cukup keras tanpa perlu tambah keributan, kata Yusuf dengan tenang kepada beberapa napi yang mengamatinya, menasihati mereka agar tidak ikut dalam permainan provokasi tersebut. Keputusannya untuk tetap tenang dan tidak membalas provokasi itu membuat para napi lain semakin menghormatinya, dan beberapa bahkan merasa malu karena tindakan mereka. Yusuf tahu bahwa kebebasan yang ia perjuangkan hanya bisa terwujud jika ia tetap menjaga sikap dan tidak terjerumus dalam permainan orang-orang yang ingin menghalanginya. Keteguhan hatinya untuk tetap tenang dalam menghadapi provokasi semakin membuat Yusuf dihormati, bukan hanya karena kekuatan fisiknya, tetapi juga karena kebijaksanaan yang ia tunjukkan di dalam penjara. Sidang peninjauan kembali, PK, akhirnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta, yang dihadiri oleh banyak media dan aktivis hukum yang mendukung perjuangan Yusuf. Bagus Prasetya, pengacara Yusuf, dengan tegas membeberkan kejanggalan dalam proses hukum yang dijalani oleh Yusuf, terutama fakta bahwa ia masih berusia 15 tahun saat dijatuhi hukuman berat seumur hidup. Saudara Hakim, berdasarkan hukum yang berlaku, anak di bawah umur seharusnya tidak dijatuhi hukuman seberat itu tanpa mempertimbangkan potensi rehabilitasinya, ujar Bagus dengan penuh keyakinan. Setiap kata yang diucapkan Bagus membuat suasana di ruang sidang semakin serius, sementara hakim dan pengunjung sidang memperhatikan dengan seksama setiap argumen yang diajukan. Kami akan membuktikan bahwa hukuman ini tidak hanya melanggar hak asasi Yusuf, tetapi juga melanggar prinsip keadilan yang seharusnya diterima oleh setiap anak di bawah umur, lanjut Bagus, menyodorkan bukti-bukti yang menunjukkan bagaimana proses hukum Yusuf tidak sesuai dengan standar internasional. Yusuf yang duduk di kursi terdakwa hanya bisa menunduk pasrah, wajahnya tampak penuh harapan namun juga terbungkus keraguan, sudah terlalu lama ia hidup dalam bayang-bayang penjara. Saat hakim memandangnya, Yusuf merasakan tatapan penuh perhatian dan harapan, meskipun rasa takut terus menggelayuti pikirannya. Saya hanya ingin kesempatan untuk hidup seperti orang lain, Yang Mulia, bisik Yusuf dalam hati, berharap proses hukum ini benar-benar mengubah nasibnya setelah bertahun-tahun menderita. Sidang berlanjut dengan argumen-argumen kuat dari Bagus dan para aktivis hak asasi manusia, membuat harapan kebebasan Yusuf semakin cerah, meskipun ia sadar bahwa keputusan ini masih harus melalui banyak pertimbangan. Setelah beberapa hari penuh ketegangan, akhirnya saat yang ditunggu-tunggu datang. Hakim mulai membacakan putusannya dengan suara yang tegas namun penuh kehati-hatian. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan membebaskan Yusuf Laksana dari segala tuntutan pidana, kata hakim, dan seketika itu juga, ruangan sidang dipenuhi oleh tepuk tangan gemuruh dari para aktivis dan keluarga yang hadir. Yusuf, yang duduk dengan tenang di kursi terdakwa, hanya bisa terdiam dengan matanya berkaca-kaca, tidak percaya bahwa setelah puluhan tahun, ia akhirnya mendengar kata-kata yang selama ini ia impikan. Semua yang ada di ruang sidang merasa terkejut dan terharu dengan keputusan yang mengubah hidup Yusuf. Tetapi Yusuf tetap tidak bisa menyembunyikan kebingungannya. Apakah kebebasan ini benar-benar akan membawa kebahagiaan? Aku bebas, benarkah ini? Yusuf bergumam pelan. Tubuhnya masih kaku, seolah tidak bisa memahami kenyataan yang baru saja ia dengar. Begitu banyak kenangan buruk dan indah yang telah ia lalui di dalam penjara. Dan saat pintu penjara akhirnya terbuka, ia merasa seolah dunia luar sudah sangat berbeda dengan yang ia kenal. Terima kasih, Tuhan,
Hanya itu yang bisa ia ucapkan, meskipun hatinya masih dipenuhi rasa takut dan kebingungan. Hari itu, pintu penjara Nusa Kambangan yang selama puluhan tahun mengurungnya akhirnya terbuka, memberi kesempatan untuk memulai kehidupan baru yang sudah lama ia impikan. Namun, meskipun pintu penjara terbuka, Jusuf tahu bahwa dunia yang menantinya di luar sana jauh lebih menantang dan penuh ketidakpastian. Kebebasan itu datang bukan hanya sebagai hadiah, tetapi juga sebagai tantangan besar. Jusuf harus siap menghadapi dunia yang telah berubah dan menerima kenyataan bahwa masa lalu tidak akan pernah bisa kembali. Di luar gerbang lapas Nusa Kambangan, Bagus Prasetya menunggu dengan senyum lebar, menatap Jusuf yang berjalan perlahan menuju kebebasan yang selama ini diimpikannya. Jusuf, dengan pakaian sederhana dan wajah yang penuh kebingungan, melangkah pelan, merasakan kehangatan matahari pagi yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Namun, begitu ia melihat jalanan yang dipenuhi kendaraan modern, orang-orang yang sibuk dengan ponsel mereka, dan gedung-gedung tinggi yang menjulang, Jusuf merasa dunia di luar itu sangat asing baginya. Ini dunia yang berubah begitu cepat, gumamnya dalam hati, saat ia melangkah mengikuti Bagus yang sudah menunggu di dekat mobil. Segalanya terasa berbeda, dari cara orang berpakaian hingga cara mereka berinteraksi satu sama lain. Dunia yang dulu ia kenal kini tampak begitu jauh, dan Jusuf merasa dirinya seakan kehilangan tempatnya. Bagus menyadari kebingungan yang dirasakan Jusuf. Ini baru permulaan. Jusuf, kita akan menghadapi dunia ini bersama-sama, kamu tidak sendirian. Namun, meskipun Bagus berusaha meyakinkannya, Jusuf merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan begitu banyak perubahan yang terjadi di dunia luar. Jusuf berjalan dengan pelan, matanya tak bisa lepas dari pemandangan baru yang terasa begitu asing baginya. Dunia yang jauh berbeda dari yang ia kenal bertahun-tahun silam. Aku bukan lagi anak muda yang dulu, pikir Jusuf, merasakan setiap langkah menuju kebebasan semakin berat karena ketakutannya akan dunia yang sudah sangat berubah. Dunia baru ini, meskipun penuh dengan janji kebebasan, juga mengandung ketidakpastian yang besar. Jusuf harus berjuang untuk menemukan tempatnya di dalamnya. Setelah keluar dari lapas Nusa Kambangan, Bagus Prasetya membawa Jusuf ke sebuah rumah singgah di pinggiran kota, tempat di mana mantan narapidana seperti Jusuf bisa mendapatkan bimbingan untuk beradaptasi dengan dunia luar yang kini terasa asing. Di rumah singgah itu, Jusuf bertemu dengan Rahmat Wiranto, seorang mantan napi yang kini menjadi relawan untuk membantu narapidana beradaptasi dengan kehidupan setelah penjara. Rahmat sudah lama menjalani masa tahanan, dan kini menjadi seseorang yang bisa membantu Jusuf melalui perubahan besar yang sedang ia hadapi. Dengan sabar, Rahmat mulai menjelaskan berbagai perubahan yang terjadi di dunia luar, mulai dari teknologi yang canggih, cara hidup yang berbeda, hingga norma sosial yang berubah pesat. Lihat, Jusuf, dunia ini sudah sangat berubah, bahkan kendaraan saja sekarang bisa berjalan tanpa pengemudi, dan hampir setiap orang punya ponsel pintar untuk berkomunikasi, ujar Rahmat, menunjukkan betapa modernnya kehidupan di luar penjara. Namun, semua informasi itu terasa begitu berat bagi Jusuf yang sudah terperangkap dalam rutinitas penjara selama puluhan tahun baginya. Dunia yang penuh dengan kecanggihan ini sangat sulit untuk dipahami dan diterima. Aku rasa aku nggak siap. Rahmat, dunia yang kamu ceritakan itu terlalu asing, jawab Jusuf. Matanya yang lelah menunjukkan kebingungannya terhadap dunia luar yang penuh dengan perubahan. Rahmat hanya tersenyum bijak dan berkata, itu wajar, Jusuf, tapi kamu nggak sendirian, kami semua harus belajar dari awal, sama seperti kamu. Jusuf mengangguk pelan, meski perasaan ragu masih menggelayuti hatinya. Dunia baru ini terasa jauh lebih menakutkan daripada yang pernah ia bayangkan. Di dalam hatinya, Jusuf bertanya-tanya apakah ia masih bisa menemukan tempatnya di dunia yang telah berubah begitu banyak sejak ia terkurung di balik jeruji besi. Namun, ia juga tahu bahwa untuk bertahan hidup, ia harus belajar menerima kenyataan dan beradaptasi dengan dunia baru yang kini menantinya. Malam itu, Jusuf duduk sendirian di depan jendela rumah singgah, memandang bintang-bintang yang tetap bersinar, meskipun semuanya terasa jauh lebih sepi. Dalam kesunyian malam, pikirannya melayang pada masa lalu, pada rumah kecil di desa, pada kedua orang tuanya yang dulu selalu menyemangatinya, dan pada saat-saat bahagia yang ia lalui sebelum hidupnya berubah selamanya. Ayah, ibu, gumam Jusuf pelan. Suara itu hanya terdengar di dalam hatinya, karena ia tahu bahwa mereka mungkin sudah lama pergi, meninggalkan Jusuf yang kini terjebak dalam kenangan.
Rasa kehilangan yang mendalam melanda dirinya ketika ia menyadari bahwa dunia luar telah meninggalkannya jauh di belakang, dan banyak hal yang ia kenal kini sudah hilang entah kemana. Dulu aku tidak pernah membayangkan akan terpisah begitu lama dari mereka, Yusuf berpikir, merasa seakan-akan waktu telah berjalan begitu cepat, meninggalkan dirinya yang terkurung di balik tembok penjara. Kenangan tentang rumah dan sawah tempat ia tumbuh besar kini hanya menjadi bayangan samar, seolah-olah ia berada di dunia yang berbeda. Dunia yang tidak lagi ada tempat untuknya. Ketika ia menatap bintang-bintang yang sama sekali tidak berubah, ia merasakan kehadiran masa lalu, tetapi juga ketidakmampuannya untuk kembali ke sana. Yusuf merasa seolah-olah dunia yang ada di luar sana telah bergerak tanpa menunggu dirinya, dan semua yang ia kenal sekarang hanyalah kenangan yang semakin memudar. Ia ingin sekali kembali ke masa itu, di mana segala sesuatunya tampak lebih sederhana dan penuh harapan. Namun ia sadar bahwa masa lalu tidak akan pernah kembali. Dunia yang baru ini, Yusuf merenung, apakah aku bisa bertahan dan menemukan tempatku di sini? Keesokan harinya, Rahmat Wiranto membawa Yusuf berjalan-jalan ke pasar tradisional untuk mengenalkan kehidupan nyata di tengah masyarakat yang begitu sibuk dan penuh energi. Yusuf, yang belum terbiasa dengan keramaian dunia luar, merasa tertekan dengan suara bising kendaraan, tawaran penjual yang riuh, dan segala hal baru yang muncul di setiap sudut jalan. Ini pasar yang dulu sering aku kunjungi, tapi rasanya semuanya berubah, kata Yusuf, sambil mengamati orang-orang yang berlalu lalang dengan cepat. Banyak dari mereka sibuk dengan ponsel mereka. Rahmat mencoba menjelaskan dengan sabar, ini adalah bagian dari kehidupan sekarang. Yusuf, orang-orang punya lebih banyak pilihan, dan teknologi mempermudah mereka. Yusuf merasa pusing. Matanya mengikuti setiap pergerakan di pasar yang begitu ramai, dan kepalanya mulai terasa berputar, seperti orang asing yang tiba-tiba masuk ke dunia yang tidak ia kenal. Aku merasa seperti ada yang hilang dari diriku. Rahmat, semua ini begitu baru dan asing, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Yusuf mengungkapkan kekhawatirannya. Rahmat menepuk punggungnya dengan lembut. Itulah mengapa kita mulai langkah demi langkah, jangan terburu-buru, dunia ini akan terasa lebih mudah jika kamu mau beradaptasi sedikit demi sedikit. Yusuf mengangguk pelan, tetapi perasaan asing itu tetap menghantuinya. Setiap langkah di pasar terasa semakin berat, dan ia merasa terasing dalam kehidupan yang begitu cepat. Bagaimana aku bisa berada di sini, di dunia yang begitu berbeda? Yusuf bertanya-tanya dalam hati, berusaha menemukan arah dan tujuan di tengah keramaian yang tak terhingga. Namun, ia tahu bahwa langkah pertamanya adalah untuk bertahan. Meskipun dunia ini terasa seperti tempat yang jauh lebih asing daripada yang ia bayangkan. Setelah beberapa hari beradaptasi di rumah singgah, Bagus Prasetya akhirnya memutuskan untuk membawa Yusuf pulang ke desa tempat ia dulu tinggal, berharap perjalanan itu bisa memberi Yusuf sedikit ketenangan dan membantu ia menerima kenyataan tentang dunia yang telah berubah. Mereka memulai perjalanan panjang ke desa, di mana suasana keheningan terasa sepanjang jalan, dengan hanya suara mesin mobil yang mengisi ruang di antara mereka. Sesampainya di desa, Yusuf langsung merasa ada yang berbeda. Rumah-rumah yang dulu ia kenal kini digantikan oleh pabrik-pabrik besar yang menguasai area yang dulunya merupakan sawah hijau tempat ia bermain. Ini desa saya? Yusuf bertanya, suaranya penuh kebingungan saat melihat perubahan yang begitu drastis. Bagus menatapnya dengan penuh pengertian. Waktu terus berjalan, Yusuf, desa ini sudah berubah, sama seperti dunia luar yang kamu hadapi sekarang. Yusuf berdiri terpaku, mencoba mengenali tempat yang dulu menjadi rumahnya, namun yang ia temukan hanyalah kawasan industri yang dingin dan asing. Sawah itu, tempat saya bermain, sekarang sudah hilang, bisik Yusuf, merasa terperangkap dalam kenyataan bahwa dunia yang ia tinggalkan sudah lama berubah. Meskipun ada perasaan kehilangan yang dalam, Yusuf tahu bahwa ini adalah bagian dari perjalanan hidupnya yang harus ia terima, meskipun sulit. Dunia sudah berubah, dan aku harus belajar berjalan di dalamnya, kata Yusuf pelan, mencoba menerima kenyataan meski rasa sakit itu masih terasa. Perjalanan ini bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin untuk Yusuf yang kini berusaha menemukan tempatnya kembali dalam dunia yang telah meninggalkan dirinya begitu lama. Di tengah rasa putus asa yang menyelimuti, Yusuf merasa semakin terperangkap dalam dunia yang terasa asing baginya, dunia yang bergerak begitu cepat dan penuh dengan teknologi canggih yang ia tidak pahami. Namun, suatu hari, Rahmat mengajak Yusuf untuk bertemu dengan sebuah komunitas mantan narapidana yang berhasil membangun kehidupan baru setelah dibebaskan.
Mereka adalah orang-orang yang telah melalui perjalanan berat dan penuh tantangan, namun kini mereka berdiri teguh, membangun kehidupan yang jauh lebih baik di luar penjara. Lihat, Yusuf, mereka semua pernah berada di tempatmu tapi sekarang, mereka telah membuktikan bahwa perubahan itu mungkin, kata Rahmat dengan senyum penuh harapan. Yusuf merasa terharu saat mendengarkan kisah-kisah mereka. Mereka berbicara tentang perjuangan, tentang bagaimana mereka beradaptasi dengan dunia yang seringkali menutup pintu bagi mereka. Salah satu mantan napi, Budi, yang kini bekerja di sebuah organisasi sosial, berbagi kisahnya. Saya tahu rasanya terkurung, merasa dunia tidak punya tempat untuk kita, tapi percayalah, kita masih punya kesempatan untuk memulai lagi, kata Budi dengan tegas. Kata-kata itu menyentuh hati Yusuf, memberi secercah harapan yang telah lama hilang. Ia merasa, mungkin, jika orang lain bisa melakukannya, maka ia pun bisa mencoba untuk berdiri kembali. Yusuf mulai menyadari bahwa meskipun dunia tampak menakutkan dan penuh tantangan, ia masih memiliki kesempatan untuk menulis ulang kisah hidupnya. Terima kasih, Rahmat, aku merasa lebih kuat setelah mendengarkan mereka, kata Yusuf. Matanya yang dulunya penuh keraguan kini mulai menyala dengan semangat baru. Dengan penuh keyakinan, Yusuf memutuskan untuk tidak menyerah. Ia akan memulai hidup baru, meskipun perlahan, dengan tekad untuk menemukan tempatnya dalam dunia yang berubah ini. Dengan semangat baru yang tumbuh dalam dirinya, Yusuf mulai belajar menyesuaikan diri dengan dunia yang serba cepat ini. Meskipun langkahnya masih pelan, ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah langkah menuju kebebasan sejati. Ia mulai mengikuti kursus-kursus keterampilan, belajar menggunakan teknologi dasar, dan berusaha menyesuaikan diri dengan cara hidup yang berbeda dari yang ia kenal selama puluhan tahun di penjara. Yusuf menjadi simbol harapan bagi banyak orang yang merasa ditinggalkan oleh waktu, dan ia membuktikan bahwa seseorang yang telah terperangkap dalam dunia yang penuh ketidakpastian sekalipun, masih bisa menemukan makna hidup. Di usia yang ke-83, Yusuf tidak hanya bertahan hidup, tetapi ia juga membangun sebuah kehidupan yang penuh kedamaian, sesuatu yang dulu ia anggap mustahil. Aku tak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku siap menghadapinya, kata Yusuf pada dirinya sendiri, merasa lebih kuat dengan setiap hari yang berlalu. Dengan penuh kebanggaan, Yusuf kini berbagi kisahnya dengan orang-orang yang membutuhkan, memberi mereka harapan bahwa perubahan itu mungkin, bahkan untuk mereka yang merasa dunia telah meninggalkan mereka. Bagus, yang selalu mendampinginya, melihat Yusuf bukan lagi sebagai seorang mantan narapidana, tetapi sebagai simbol keberanian dan ketahanan yang menginspirasi banyak orang. Yusuf, kamu bukan hanya bebas dari penjara, tapi juga bebas dari ketakutan itu yang membuatmu berbeda, ujar Bagus dengan bangga. Yusuf tersenyum, matanya yang penuh kebijaksanaan kini memandang dunia dengan harapan yang baru, sebuah babak baru dalam hidupnya yang penuh makna. Pada akhirnya, Yusuf membuktikan bahwa meskipun hidup memberikan banyak rintangan, seseorang selalu bisa menemukan kedamaian dan harapan, bahkan setelah bertahun-tahun terpenjara oleh ketidakpastian.